mari kita berhenti sejenak dari segala kesibukan hati. Tariklah napas perlahan, dan sadari bahwa detak jantung yang sedang berdetak ini adalah nikmat yang tak terbayar harganya. Seringkali kita mengucapkan Alhamdulillah ribuan kali dalam sehari. Namun tahukah kamu, betapa dalamnya samudra makna yang tersimpan di dalamnya? Kalimat yang terasa ringan di bibir ini ternyata memiliki rahasia yang jika meresap ke dalam sanubari akan mengubah seluruh cara kita memandang hidup, ujian, dan kasih sayang Allah. Mari kita selami bersama cahaya hakikatnya. Jika renungan ini menyentuh hatimu, silakan berikan tanda suka pada video ini, bagikan kepada saudara dan sahabatmu agar kebaikan ini sampai ke hati mereka juga, dan jangan lupa untuk berlangganan agar kamu tak ketinggalan cahaya ilmu selanjutnya. Dan di bawah ini, tuliskanlah doa terbaik yang sedang kau panjatkan untuk dirimu dan seluruh kita. Semoga doa yang baik itu dikumpulkan dan diijabah oleh Allah. Hakikat Alhamdulillah. Menurut ulama, hadis Nabi, dan para sufi, seringkali kita melafalkan kalimat ini dengan lisan, namun jarang menyelami samudra makna yang ada di dalamnya. Alhamdulillah bukan sekadar ucapan syukur atas nikmat yang kita terima. Ia adalah pengakuan paling utuh tentang kebenaran, keagungan, dan kesempurnaan Allah. Ia adalah nyanyian jiwa yang selaras dengan zikir seluruh makhluk di langit dan di bumi. Mari kita telusuri hakikatnya bersama para ulama, teladan Rasulullah, dan rahasia yang dibukakan oleh para ahli makrifat. Secara bahasa, Alhamdulillah tersusun dari dua kata. Alham berarti segala puji yang mutlak, penuh cinta dan pengagungan, yang ditujukan kepada zat yang memiliki sifat kesempurnaan tanpa bergantung pada ada atau tidaknya nikmat yang kita rasakan. Kata li'ilah bermakna hal tersebut khusus hanya bagi Allah, tak ada sekutu dan tak ada bagian bagi makhluk manapun. Terdapat perbedaan mendasar antara puji dan syukur. Syukur adalah ucapan terima kasih atas kebaikan atau pemberian yang diterima. Sedangkan puji jauh lebih luas dan tinggi maknanya. Memuji Allah dilakukan karena Dia berhak dipuji demi zatnya sendiri, karena sifatnya yang maha sempurna, baik saat kita sedang bahagia maupun sedang diuji, baik saat diberi maupun saat diambil. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Alhamdulillah adalah pengakuan bahwa segala puji, segala kebaikan, dan segala kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Segala nikmat yang tampak maupun tersembunyi, yang kita sadari maupun tidak, semuanya bersumber dari rahmat-Nya dan bukan dari usaha kita sendiri. Imam Al-Qurtubi menambahkan bahwa pujian kepada makhluk itu terbatas dan kadang keliru. Namun pujian kepada Allah adalah kebenaran mutlak, karena Dia adalah sumber segala keindahan dan keutamaan. Syekh Zainuddin Al-Malibari menerangkan bahwa bentuk kata alhamd bermakna mencakup seluruh jenis pujian yang ada, sehingga tak ada satupun pujian yang layak diberikan kepada selainnya Rasulullah, menjadikan Alhamdulillah sebagai teman setia di setiap waktu dan keadaan. Beliau bersabda bahwa 4 kalimat yang paling dicintai Allah adalah Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. Dan kita boleh memulainya dari mana saja yang dikehendaki. Beliau juga bersabda bahwa sesungguhnya Allah sangat reda kepada hambanya yang setelah makan memujinya, dan setelah minum pun memujinya. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa jika Rasulullah melihat sesuatu yang menyenangkan, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Dan jika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau tetap mengucapkan segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, "Seandainya hambaku benar-benar memahami makna segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, niscaya ia tidak akan memuji dan takjub kepada siapapun dan apapun selain aku." Rasulullah juga bersabda bahwa ucapan segala puji bagi Allah memenuhi timbangan amal, dan ucapan Maha Suci Allah serta segala puji bagi Allah memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Bagi mereka yang menempuh jalan hati, Alhamdulillah memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar ucapan lisan. Syekh Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi menjelaskan bahwa bertahmid adalah bukti bahwa hanya Allah yang berhak memiliki sifat kesempurnaan. Segala keindahan yang ada pada makhluk adalah pantulan dari cahaya keindahannya. Jadi ketika kamu memujinya, kamu sedang membenarkan keesaannya
dan menolak segala kebesaran palsu pada diri sendiri maupun makhluk lain. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa hakikat alhamdulillah adalah hati yang ridha terhadap ketetapan Allah, baik yang sesuai keinginan maupun yang menyakitkan. Karena hamba yang benar-benar bertahmid, yakin bahwa di balik setiap ujian tersimpan hikmat dan kebaikan yang hanya Allah yang tahu. Ia tidak mengeluh karena ia tahu Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun. Ibnu Athaillah As-Sakandari menambahkan bahwa saat kamu mengucapkan Alhamdulillah di masa susah, itu berarti kamu lebih memuji Allah karena Dia adalah Allah, daripada karena apa yang Dia berikan kepadamu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa Alhamdulillah adalah obat paling ampuh bagi penyakit sombong. Ia mengingatkan kita bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Segala akal, kesehatan, kekuatan, dan rezeki adalah titipan Allah, maka pujian hanya layak kembali kepadanya. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi mengibaratkan Alhamdulillah sebagai cermin yang menghapus bayang-bayang perasaan diri dan kepunyaan diri, sehingga hanya terlihat zat Allah yang Maha Satu. Seluruh makhluk mulai dari langit, bumi, burung, angin, hingga butiran debu senantiasa memuji Allah meski kita tidak paham caranya. Saat kita mengucapkan Alhamdulillah dengan hati yang hadir, kita sedang menyatukan zikir kita dengan seluruh makhluk dan menjadi bagian dari harmoni alam semesta yang tunduk kepada Allah. Ketika Alhamdulillah sudah menjadi keadaan hati dan bukan sekadar ucapan lisan, maka hati akan menjadi tenang karena tidak lagi menuntut dunia harus sesuai kehendak diri. Nikmat pun akan dilipat gandakan sesuai janji Allah, bahwa jika kita bersyukur, pasti Dia akan menambah nikmat kepada kita. Dosa-dosa pun akan diampuni karena hal ini adalah tanda pengakuan dan kerendahan hati. Hal ini juga akan mendekatkan hamba kepada kedudukan orang-orang yang dicintai Allah, yaitu orang yang senantiasa melihat kebaikan dan keagungan Tuhan di setiap peristiwa. Saudaraku, mari kita jadikan Alhamdulillah bukan sekadar kebiasaan lisan, melainkan cahaya yang menyinari hati. Ucapkanlah dengan kesadaran penuh bahwa ya Allah, aku memujimu karena Engkau adalah Allah, karena Engkau Maha Pengasih, Maha Bijaksana, dan Maha Adil dalam suka maupun duka, dalam kelapangan maupun kesempitan. Tersurat. Pada tingkatan yang tampak dan mudah dipahami secara lahiriah, Alhamdulillah berarti segala puji hanyalah milik Allah semata. Ini adalah pengakuan lisan bahwa Allah adalah Tuhan yang telah memberikan segala nikmat, mulai dari kesehatan, rezeki, keselamatan, hingga kebahagiaan yang kita rasakan sehari-hari. Menurut ulama tafsir, huruf alif dan lam di awal kata alham bermakna mencakup seluruh jenis pujian yang ada di langit maupun di bumi, sehingga tidak ada satupun pujian yang layak diberikan kepada selain Allah. Rasulullah pun mengajarkan kita untuk mengucapkan kalimat ini sebagai bentuk rasa syukur ketika mendapatkan kebaikan, setelah selesai makan atau minum, serta di setiap waktu yang baik. Di sini maknanya terlihat jelas sebagai ucapan terima kasih dan sanjungan kepada Sang Pemberi nikmat. Tersirat masuk ke dalam makna yang tersembunyi di balik kata-kata, para sufi menjelaskan bahwa Alhamdulillah bukan sekadar berterima kasih atas apa yang diterima, melainkan memuji Allah karena zatnya sendiri yang memiliki kesempurnaan mutlak. Syukur muncul ketika ada pemberian, namun puji tetap ada meskipun tangan kita sedang diambil atau sedang diuji kesusahan. Tingkatan ini mengajarkan kita untuk ridha terhadap segala ketetapan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan hati. Seperti yang disampaikan Ibnu Athaillah As-Sakandari, saat kita tetap memuji Allah di masa sulit, itu berarti kita lebih menghargai siapa Allah sebenarnya daripada apa yang Dia berikan kepada kita. Di sini hati mulai menyadari bahwa Allah tidak berkewajiban memberikan apa yang kita inginkan, melainkan berhak menetapkan apa yang Dia kehendaki dengan penuh hikmat dan keadilan. Terdalam. Pada tingkatan yang semakin mendalam, Alhamdulillah menjadi pengakuan bahwa segala keindahan, kekuatan, kecerdasan, dan kemuliaan yang ada pada makhluk hanyalah pantulan cahaya dari sifat-sifat Allah. Tidak ada makhluk yang memiliki kelebihan atas usaha sendiri, melainkan semuanya adalah titipan belaka. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa hakikat puji di tingkat ini adalah menghapus perasaan memiliki dan menganggap diri hebat. Kita menyadari bahwa kita tidak sanggup berbuat apa-apa tanpa kekuatan yang diberikannya, sehingga segala sanjungan yang pernah kita tujukan kepada diri sendiri atau orang lain,
kini kita kembalikan sepenuhnya kepada pemilik segala sempurna. Ini adalah obat paling ampuh untuk menghilangkan sifat sombong dan angkuh. Inti-inti dari Alhamdulillah adalah pengukuhan keesaan Allah yang paling murni. Ketika kita mengucapkannya dengan kesadaran penuh, kita sedang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pengatur selain Allah, dan tidak ada yang berhak disembah serta dipuji selain Allah. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berjalan atas kehendaknya dan kembali kepadanya. Para ahli makrifat menjelaskan bahwa kalimat ini adalah nyawa dari syariat, jalan menuju hakikat, dan bukti bahwa kita telah melepaskan segala ikatan kepada selain Allah. Di sini hati tidak lagi mengharap pujian manusia, tidak lagi takut dicela, dan tidak lagi bergantung kepada makhluk, karena seluruh pengharapan dan penghormatan hanya ditujukan kepada Allah semata. Inti dari inti, lebih dalam lagi, inti dari inti, Alhamdulillah adalah kesadaran bahwa hakikat pujian yang sesungguhnya hanya datang dari Allah dan ditujukan kepada Allah. Hamba hanyalah cermin yang memantulkan kemuliaannya, bukan pemilik kemuliaan itu sendiri. Seperti yang diisyaratkan dalam hadis qudsi, seandainya hamba benar-benar memahami makna kalimat ini, niscaya ia tidak akan memuji apapun selain Allah. Pada tingkatan ini, hamba menyaksikan bahwa zikir seluruh makhluk, mulai dari angin, hujan, tumbuhan, hingga malaikat, semuanya sebenarnya adalah pujian Allah yang berbicara melalui mereka. Hamba pun larut dalam harmoni itu, sehingga yang tampak hanyalah Zat yang Maha Satu, sedangkan bayang-bayang keberadaan diri perlahan lenyap. Hakikat inti dari inti ini adalah rahasia yang hanya dikaruniakan kepada hamba-hamba yang hatinya telah disucikan dan mencapai puncak makrifat. Hakikat paling akhir dari Alhamdulillah adalah Allah memuji dirinya sendiri melalui hati hamba yang telah bersih dari sifat diri. Di sini, hamba tidak lagi merasa sedang memuji, tidak pula merasa sedang bersyukur, dan tidak melihat ada perbedaan antara yang memuji dan yang dipuji. Hanya ada kenyataan bahwa segala puji itu senantiasa ada dan kekal milik Allah, sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada waktu dan tempat, dan akan tetap ada meskipun segala sesuatu telah musnah. Hamba hanya menjadi tempat yang disucikan agar cahaya kemuliaan Allah dapat tampak dengan sempurna. Berikut adalah cara yang ditempuh para ahli makrifat untuk menanamkan kalimat Alhamdulillah hingga meresap menjadi keadaan hati. Para ahli makrifat mengajarkan bahwa menanamkan Alhamdulillah bukan sekadar memperbanyak ucapan di lisan, melainkan proses membersihkan hati, merenungi makna secara bertahap, dan melatih kesadaran hingga kalimat itu hidup dan menjadi cahaya yang mengatur setiap pandangan dan perasaan. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah membersihkan hati dari hal yang menghalangi masuknya makna. Sebelum menanamkan kebaikan, hati harus dikosongkan dulu dari sifat suka dipuji, rasa memiliki, mengeluh, serta menganggap diri berhak atas sesuatu. Seperti mengosongkan wadah agar bisa diisi air yang jernih. Hati yang masih penuh dengan kesombongan dan tuntutan diri tidak akan mampu menampung kebenaran Alhamdulillah. Karena makna kalimat ini adalah pengakuan bahwa segala sesuatu semata milik Allah, dan hamba hanyalah penerima titipan. Kemudian mereka melatih diri dengan riyadah atau latihan batin yang lembut, namun terus-menerus. Mereka tidak terburu-buru, melainkan memulai dengan menyadari setiap kali lisan mengucapkan Alhamdulillah, berhenti sejenak, dan merenungkan maknanya. Saat mengucapkan kata segala puji, mereka menyadari bahwa pujian itu bukan karena nikmat yang ada, melainkan karena Allah itu sendiri yang berhak dipuji. Saat menyebut kata bagi Allah, mereka melepaskan segala rasa bangga terhadap akal, kekuatan, atau apapun yang dimiliki, dan menyadari bahwa semuanya bersumber dari kasih sayang dan kebijaksanaannya. Mereka juga membiasakan menghadirkan hati di setiap waktu dan keadaan. Saat lapang, mereka memuji Allah karena kebaikannya. Saat sempit, mereka memuji Allah karena keadilan dan hikmat-Nya. Perlahan, hati diajarkan untuk tidak lagi membedakan antara senang dan susah dalam hal memuji Allah, karena mereka yakin apapun yang ditetapkan Allah adalah yang paling baik bagi jiwa mereka. Inilah yang disebut Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa memuji Allah saat susah adalah tanda bahwa hati lebih mengenal zat Allah daripada apa yang Dia berikan.
Selanjutnya mereka merenungi makna makrifat yang lebih dalam. Saat mengucapkan Alhamdulillah, mereka menyaksikan bahwa keindahan yang ada pada makhluk hanyalah pantulan cahaya keindahan Allah, sehingga tidak ada yang layak dikagumi selainnya. Mereka merenungkan bahwa napas yang keluar masuk, detak jantung, dan kesadaran diri adalah nikmat yang tidak bisa diciptakan oleh siapapun. Maka ucapan itu berubah menjadi pengakuan bahwa diri sendiri pun tidak ada tanpa kehendak Allah, sehingga segala puji pasti kembali kepada pemilik segala keberadaan. Mereka juga selalu memeriksa hati setiap saat. Jika timbul rasa puas terhadap diri sendiri, segera diingatkan kembali bahwa itu adalah kemurahan Allah. Jika timbul rasa kurang atau kecewa, segera diingatkan bahwa Allah Maha Tahu apa yang terbaik. Dengan terus-menerus mengingatkan hati seperti ini, perlahan kalimat Alhamdulillah tidak lagi sekadar ucapan yang diucapkan, melainkan menjadi sikap hati yang muncul secara alami tanpa dipaksa. Seperti kata Imam Al-Qusyairi, ucapan Alhamdulillah yang benar adalah cermin dari apa yang disaksikan hati, bukan sekadar bunyi di bibir. Lama-kelamaan hati akan terbiasa dan meresap makna inti serta hakikatnya. Hamba tidak lagi merasa sedang memuji, melainkan merasa sedang menyatu dengan zikir seluruh makhluk, bahkan menyadari bahwa puji yang sesungguhnya adalah milik Allah yang kekal. Di tingkatan ini, Alhamdulillah telah menjadi nyawa yang mengalir dalam setiap pandangan, perasaan, dan gerak kehidupan hamba, sehingga apapun yang dilihatnya ia melihat kebesaran Allah, dan apapun yang dirasakannya ia menemukan kebaikan Allah di dalamnya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan cahaya hati agar bisa menempuh jalan ini, hingga kalimat Alhamdulillah benar-benar berakar dan mekar di dalam jiwa kita masing-masing. Demikianlah rahasia dan kedalaman makna Alhamdulillah yang telah kita selami bersama. Mulai dari makna yang tampak di lisan, hingga rahasia terdalam yang disaksikan oleh hati-hati yang bersih. Saudaraku, mari kita renungkan sekali lagi. Alhamdulillah bukan sekadar ucapan kebiasaan, bukan pula sekadar ucapan saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ia adalah pengakuan mutlak bahwa segala puji hanya layak bagi Allah, baik saat kita diberi maupun saat kita diuji, baik saat lapang maupun saat sempit. Ia adalah jalan menghapus rasa diri, menyatukan kita dengan zikir seluruh alam, dan mengembalikan segala kemuliaan kepada pemilik segala keberadaan. Maka mulai saat ini, jadikanlah kalimat ini cahaya yang menuntun setiap langkahmu. Ucapkanlah dengan kesadaran, rasakanlah dengan kelembutan hati, dan biarkan maknanya meresap hingga ke sanubari yang paling dalam. Ya Allah, ampunilah kami yang selama ini sering melafalkan Alhamdulillah hanya dengan lisan, namun belum sampai ke dalam hati. Bukakanlah untuk kami pintu makrifat yang sesungguhnya. Tanamkanlah kalimat mulia ini dengan kokoh di dalam jiwa kami, dan jadikanlah ia teman setia kami di setiap keadaan, hingga kami dapat bertemu denganmu dalam keadaan hati yang selalu ridha dan senantiasa memujimu. Semoga Allah menerima zikir kami, melapangkan hati kami, dan menjadikan ilmu ini sebagai amal yang tidak terputus pahalanya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dikelilingi oleh rahmat Allah yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.